Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 26 April 2024. Kembali saudaraku yang terkasih, jangan lupa di pagi yang cerah ini saudara kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kenapa kita galau? Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 23 sampai dengan 33 dan Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6. Saudaraku yang terkasih, tidak dipungkiri oleh kita semua saudara bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita sering pada satu titik mengalami kegalauan, takut, ataupun panik saudara. Banyak hal yang dapat membuat kita galau dalam kehidupan ini. Bisa saja pekerjaan saudara, kesehatan, masalah anak-anak, dan lain sebagainya. Itu pun yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus di dalam kisah Injil hari ini. Mereka telah mengikuti Tuhan Yesus setiap hari selama 3 tahun. Namun tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi. Pernyataan itu membuat mereka gelisah. Mereka takut kehilangan sandaran. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Yohanes 14 ayat 5. Saudara, Tuhan Yesus tak menjamin pengikutnya akan hidup dalam kenyamanan saudara, yang penuh kehidupannya serba lancar. Tidak saudara, bahkan mereka akan mengalami penganiayaan-penganiayaan. Inilah yang disampaikan oleh Sang Baginda junjungan kita Yesus Kristus saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Saudara, mereka diingatkan bahwa dia datang mengatasi dunia. Di tengah kegelisahan, mereka diajar untuk percaya saudara. Percaya bukan mengerti akan kebenaran saja, tetapi menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Di tengah kegelisahan itulah saudaraku yang terkasih, iman kita diuji. Seberapa jauh kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Yesus sampaikan kepada kita sekalian, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Yohanes 14 ayat 1. Saudara, adakah kita percaya kepadanya, Yesus Tuhan yang telah wafat di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga? Sebagai orang beriman yang percaya kepada Yesus, kita sering masih ragu di dalam kehidupan ini saudara. Dan kita pun juga sering ragu dengan kehidupan kita kelak nanti. Kemanakah kita setelah kematian ini? Sungguhkah adanya keselamatan itu? Yesus telah menjamin kehidupan kita kelak setelah kematian saudara. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Pertanyaannya saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Bagaimana iman kepercayaan kita kepada Dia yang adalah Tuhan? Apakah kita hanya sekedar percaya dengan tanpa ada tindakan iman sebagai aksi nyata? Apakah kita mendengar suaranya dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh saudara?
Keselamatan itu akan kita peroleh, saudara, jika kita percaya dengan sungguh-sungguh, di mana mau mendengarkan suaranya, mengikuti dan bertindak seperti apa yang dia lakukan. Percaya tanpa tindakan iman itu adalah omong kosong. Yakobus mengingatkan kepada kita sekalian, apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Yakobus 2 ayat 14. Dan lebih lanjut disampaikan oleh Yakobus, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Kalau kita memiliki iman dengan tindakan nyata dalam kehidupan ini, saudara, dengan tidak galau ataupun takut gelisah dalam menjalani hidup yang tanpa kepastian ini, kita akan dihibur oleh Yesus. Dan hiburan Yesus ini menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Yohanes 14 ayat 3. Saudaraku yang terkasih, kerinduan Tuhan Yesus, saudara, bukan hanya supaya kita melewati segala permasalahan ini, saudara, supaya kita dapat melalui semua permasalahan hidup kita, bukan, saudara, tetapi juga tinggal bersama-sama dengan Dia. Seperti Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 2. Sehingga, saudara, kita dapat merasakan kepuasan yang sejati dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa saja yang membuat kita gelisah pada saat ini, serahkanlah, saudaraku, kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, di dalam doa. Semoga dalam perenungan pagi ini menguatkan kita sekalian dan selalu berpegang teguh pada janji Kristus bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan 3. Terpujilah Kristus bagi kita sekalian yang selalu berimankan akan Dia dengan tindakan aksi nyata, iman dengan perbuatan kita. Kemuliaan yang tinggi hanya bagi Dia kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.